Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 29 Agustus 2022 bersama Suster Renata MASF dari Balikpapan. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Shalom, selamat jumpa lagi. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan peringatan wafatnya Yohanes Pembaptis. Mari kita siapkan hati mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Diambil dari Injil Markus, bab 6 ayat 17 sampai 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itulah Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pesta ulang tahun identik dengan sukacita, kebahagiaan, kegembiraan. Kita semua pasti pernah merayakan pesta ulang tahun, apakah itu secara sederhana bersama keluarga atau dipestakan oleh orang-orang terdekat. Kita melihat dalam Injil
hari ini Herodes merayakan ulang tahunnya dengan sangat meriah. Tetapi kemeriahan dari pesta ulang tahun tersebut berakhir dengan sebuah duka. Hal ini terjadi karena dendam. Dendam dari Herodias kepada Yohanes Pembaptis. Kita mengenal, kita mengetahui dari kitab suci, Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi Yesus. Tapi konsekuensi baginya adalah harus mati dengan kepala dipenggal. Kematian Yohanes merupakan bayangan akan apa yang akan terjadi dalam diri Yesus. Herodes seorang penguasa yang sebenarnya segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci. Yohanes adalah seorang nabi. Tetapi Herodes ini memiliki keraguan-raguan, hati yang tidak tenang. Mengagumi Yohanes iya, tetapi juga tidak menyukainya. Hatinya terombang-ambing. Karena Yohanes pernah mengkritik Herodes. Kata Yohanes, tidak baik engkau mengambil istri saudaramu. Nah, ternyata pada pesta ulang tahun Herodes menjadi kesempatan yang baik bagi Herodias untuk membalaskan dendam. Akhirnya dendam yang selama ini terpuaskan, terbalaskan dengan mendapatkan kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat dalam menjadi perintis jalan bagi Tuhan, Yohanes tidak tanggung-tanggung menyerahkan nyawanya. Kita mengenal Yohanes seorang pribadi yang rendah hati. Bahkan ketika mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Dalam menjalankan tugas kenabiannya, Yohanes tidak mempromosikan dirinya, tapi sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi Yesus, Sang Juru Selamat. Konsekuensi dari kenabian yang terakhir adalah keberaniannya mempertahankan kebenaran. Bagi Yohanes, kebenaran adalah nilai mutlak yang harus diperjuangkan, meskipun konsekuensinya adalah kepalanya sendiri. Bagi Yohanes, kebenaran lebih penting daripada hidupnya sendiri. Yohanes seorang yang mempunyai hati yang teguh, memiliki integritas diri yang tinggi, dan tidak toleransi dengan hal yang berkaitan dengan kebenaran. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya dan kita semua dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes. Apakah yang kita sudah lakukan dalam hidup kita terkait dengan menyuarakan kebenaran? Apakah kita berusaha menjadi seperti Yohanes Pembaptis? Meskipun kita tahu konsekuensinya kita tidak disukai, mungkin kita dikeluarkan dari pekerjaan, kita dimusuhi oleh orang-orang dekat, tetapi kita tetap teguh untuk memperjuangkan kebenaran. Atau bukan urusan saya tidak mau, saya takut kehilangan teman, saya takut kehilangan pekerjaan, saya takut kehilangan jabatan. Akhirnya kita diam-diam mengamini apa yang salah. Kita takut untuk berani berkata jujur. Maka pada hari ini mari kita mohon rahmat Tuhan, mohon Roh Kudus menguatkan kita agar berani seperti Yohanes Pembaptis mengkritisi ketidakbenaran yang terjadi di sekitar kita, bahkan harus mengorbankan nyawa.
Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita merenungkan. Kita ingin mengikuti tokoh siapa dalam Injil pada hari ini. Menjadi Yohanes Pembaptis yang rela mati, dibunuh demi kebenaran. Menjadi Herodes yang memiliki hati yang bimbang dan ragu. Meskipun tahu benar, tetapi demi gengsi, demi muka, kita melakukan segala macam cara. Atau mengikuti Herodias, membalaskan dendam dengan segala macam cara. Semoga Allah Roh Kudus menyertai kita, membimbing hati kita untuk selalu terarah kepada kebenaran, sebagaimana diajarkan oleh Kristus, Sang Kebenaran Sejati. Tuhan mengasihimu. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 29 Agustus 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Suster Renata untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Bye.